Singapura. Jadi tidak hanya pendeta yang di Sumatera Utara yang memilih di HKBP, tapi seluruh HKBP yang tersebar di. Jadi melalui beliau ini nanti pendeta resort kepengurusan jemaat itu SK-nya dari mereka nih Pak berjenjang ke pusat. Nah kalau kita kan BKM itu ke KUA SK-nya. Nah begitu. Jadi kalau di masjid itu pengurus masjid SK-nya itu dari kita, dari melalui KUA. Nah kalau gereja dari jemaat ke resort ke distrik ke pusat. Beliau ini kasih Dimas Kristen, warga Nenggolan, jemaat GKPI. Mengerti? Jadi kalau aku dulu menggodam di Jalan Kartininya sama pendeta Pesila Lahi, sama Ritona. Udah? Ada? Aku udah mulai? Ya, ada. Baik maju kali mana? Jadi selamat pagi menjelang siang, salam sejahtera bagi kita semua. Yang sama kita hormati Bapak Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Tebing Tinggi, Bapak Dr. David Saragi, juga Pak Kasih Pak Asibuan, dan Kasih Dimas Kristen, Pak Nenggolan. Kami berterima kasih pada hari ini Pak Kakan Kemenak meluangkan waktu untuk menerima kehadiran kami, dan itu pada pertemuan ini secara formal saya akan memperkenalkan yang hadir pada saat ini, bahwa kami membawa Pak Pendeta Arthur Sitorus SPHMM, Presses Distrik 14 Tebing Tinggi Deli, dan Pak Pendeta Huta Barat. Bapak ini Presses Pendeta Resort Tebing Tinggi yang di Jalan Kartini. Hadir bersama kita juga Pak RP Damanik, beliau Sintua di HKBP Kota Baru, kesehariannya Kasih Propam Polres Tebing Tinggi, dan Pak Kongli Saragi, beliau Sintua di HKBP Maranatha Jalan Lama, tapi di panitia tahun transformasi HKBP Distrik 14 Tebing Tinggi Deli sebagai koordinator bidang humas, dan saya sendiri Pak Hala Sitorus selaku ketua pelaksana dari tahun transformasi HKBP 2025 Distrik 14 Tebing Tinggi Deli. Jadi pada kesempatan ini Pak Kakan, nanti Pak Presses akan lebih banyak menyampaikan apa itu Presses dan lain-lain. Tapi kami juga sampaikan bahwa Presses Distrik 14 Tebing Tinggi Deli sebagaimana yang kami sampaikan tadi, ini membawahi sebahagian 3 daerah otonom. Kenapa saya katakan sebagian 3 daerah otonom? Karena Serdang Bedage tidak semua. Serdang Bedage kalau Perbaungan itu sudah masuk ke distrik Deli Serdang, tapi yang kemari masuk distrik Tebing Tinggi Deli. Begitu juga untuk Batubara. Batubara juga yang dari 50 ke sana sudah masuk distrik Sumatera Timur. Jadi yang dari Cinta Damai kemari, Cingkring dan lain-lain itu masuklah kemari. Jadi distrik 14 Tebing Tinggi Deli ini terdiri dari 30 resort dan 128 gereja HKBP. Jadi Pak Presses membawahi 128 gereja HKBP yang terdiri dari 8 resort ada di Batubara, 5 resort ada di Kota Tebing Tinggi, sisanya yang paling banyak di Serdang Bedage. Jadi sejalan dengan tahun transformasi HKBP yang dicanangkan oleh Bapak Okwi Eporus HKBP dari kantor pusat, bahwa HKBP tahun ini mencanangkan tahun transformasi, adanya suatu perubahan dalam hal yang luas, termasuk pada hari ini bahagian daripada rangkaian pelaksanaan transformasi HKBP, di mana yang selama ini Presses yang bertugas di distrik 14 mungkin tidak berkunjung ke Kemenak, hari ini berkunjung, dan ini kita harapkan akan berkelanjutan. Siapapun Presses yang ada di distrik 14 akan melakukan suatu kerjasama ke kantor Kemenak, juga direncanakan ke MUI, FKUB dan lain-lain. Dan sebelumnya perlu kami sampaikan bahwa Pak Presses dengan kami dampingi juga sudah melakukan audiensi ke Pak Wali Kota Tebing Tinggi, Pak Kapolres, juga ke mewakili Dandim ke Kodim ke Koramil 13 Tebing Tinggi, dan
pada tanggal 24 yang lalu kami juga dalam rangka tahun transformasi dan menunjang program pemerintah dalam hal penghijauan sudah membuat menanam pohon secara simbolik di komplek perkantoran distrik 14 Tebing Tinggi Deli di Jalan Gunung Krakatau nomor 2. Dapat kami tambahkan juga bahwa pesta puncak ini nanti akan dilaksanakan pada tanggal 9 November 2025 dengan menghadirkan OPUI Pengurus HKBP dari kantor pusat PA Raja Tarutung, dan sebagai pendahuluan pada saat ini kami sangat berharap kehadiran Bapak Kakan Kemenag nanti pada acara pesta puncak itu. Nanti tempat, waktu dan lain-lain akan kami berikan surat undangannya kepada Bapak Kakan Kemenag. Saya kira untuk sebagai mukadimah itu dulu yang dapat kami sampaikan, dan untuk itu kami mohon kepada Bapak Presiden untuk lebih jauh memperkenalkan diri, karena tak kenal maka tak sayang. Saya kira itu nanti ditambahi Pak Kasih Bapak. Ya. Ya, terima kasih untuk pertemuan kita yang sangat indah dan berharga sekali pada siang hari ini. Yang kami hormati, kami sayangi Bapak Kemenag, Pak David Seradi. Kami sangat senang bersukacita untuk keterbukaan dan kesediaan Bapak menerima kami dari HKBP Distrik 14 Tebing Tinggi. Saya pribadi, karena saya termasuk orang baru lah di Tebing Tinggi ini, ya sewajarnya lah untuk memperkenalkan diri dan juga menjalin tali silaturahmi dengan siapapun di Kota Madia Tebing Tinggi. Jadi saya sebelumnya hampir 22 tahun melayani di Jakarta. Jadi baru kali ini turun ke kampung kita lah, Sumatera Utara. Jadi Pak, kalau proses itu tadi sudah disampaikan juga, kalau struktur HKBP itu evolusi yang pimpinan tertinggi. Lalu ada sekjen, sekretaris jenderal, ada kepala-kepala departemen, lalu langsung ke preses. Preses itulah yang menjadi pimpinan di distrik-distrik. Jadi HKBP itu ada 32 distrik. 32 distrik. Nah, khusus Tebing Tinggi Dedi ini seperti disampaikan Bapak Pahala tadi, ada 3 wilayah pemerintahan, Pak. Ya, jadi Kota Madia Tebing Tinggi, Kabupaten Batubara, dan Kabupaten Serdang Bedagai. Jadi ada 30 resort, dan kalau dari segi jumlah, khususnya di Kota Madia Tebing Tinggi ini ada 8.500 jiwa lah, dengan 5 resort. 5 resort tadi. Ya, kalau di secara jumlah pelayannya itu ada sekitar 115 para pendeta dan juga guru jemaat, begitu. Jadi memang tugas daripada para pelayan ini, ya, baik pendeta dan para guru jemaat ini, dalam memperlengkapi warga jemaatnya, karena visi HKBP itu menjadi berkat bagi dunia. Jadi bagaimana HKBP memperlengkapi warga jemaatnya supaya warga jemaat ini juga bisa hadir di tengah-tengah kehidupannya, apapun profesinya, apapun tugas-tugasnya sehari-hari dimanapun itu, dia bisa hadir menjadi berkat, membawa rahmat Tuhan di tengah-tengah dunia ini. Nah, karena itulah juga seperti disampaikan Bapak Pahala tadi, secara khusus tahun 2025 ini tahun transformasi, ya, diharapkan ada perubahan, ya, perubahan mindset, dan juga di dalam perilaku kehidupan. Jadi dicanangkan oleh pimpinan HKBP juga supaya HKBP tahun ini ikut serta bersama dengan pemerintah. Jadi sudah disinggung dalam mencegah atau mengatasi atau mengurangilah
penyakit-penyakit sosial yang terjadi akhir-akhir ini seperti judi online, narkoba, prostitusi, dan di beberapa distrik itu sudah diadakan ibadah-ibadah yang mengajak seluruh warga jemaat dan menyadarkan serta melakukan penyuluhan supaya penyakit-penyakit sosial tersebut tidak tidak menggerogoti lah. Ya. Nah, hari Rabu yang akan datang itu akan diadakan itu ya, dan ada penandatanganan komitmen AKBP untuk menolak penyakit-penyakit sosial tersebut. Nah, kami juga sangat berharap di tahun 2025 ini di AKBP Distrik Tebing Tinggi Deli ini akan melakukan hal yang sama, semacam komitmen supaya seluruh kita warga jemaat ikut bersama dengan pemerintah ya, dengan aparat hukum juga untuk mencegah hal tersebut. Dan akan diadakan juga pembekalan semacam seminar-seminar nanti untuk anak-anak muda, untuk para pelayan juga, para penetua seperti Malik ya, itu akan kita adakan nanti, dan tentu kami sangat mengharapkan juga perhatian ataupun dukungan dari Kementerian Agama supaya hal tersebut bisa berjalan dengan lancar. Kira-kira itu sepintas yang kami sampaikan, Pak. Ya, terima kasih. Ya, terima kasih Pak Reses. Ada yang mau ditambahkan? Sambil silakan. Ya. Jadi sebelum sampai kepada Bapak Kapten Kemenak untuk memberikan bimbingan arahan, tadi disampaikan oleh Pak Reses ada 115 klien itu yang full timer itu ya. Ya. Jadi yang full timer di luar dari para simtua. Ya. Nah, jadi untuk itu kami mohon bimbingan dan arahan dari Bapak Kapten Kemenak, sehingga ini kalau orang Batak bilang sada ditembak dua nahona, artinya satu yang ditembak dua yang kena. Satu yang saya maksud itu, satu perkenalan Pak Reses, kedua pemberitahuan adanya tahun transformasi AKBP Distrik 14. Jadi itu kami mohon bimbingan dan arahan dari Bapak Kapten Kemenak. Terima kasih. Terima kasih. Selamat siang, salam sejahtera untuk semua. Pertama, saya menyampaikan rasa sukacita yang cukup senang dan gembira dengan kehadiran Bapak. Pertama yang kami hormati, kami banggakan para Reses Resort Distrik. Kota Tebing Tinggi, dan kemudian Pak Pendeta Utara Barat, Barat, kemudian Pak Sintu, Pak Malik, khusus kepada Pak Pahala, yang sudah lama kenal dengan Pak. Terima kasih Pak Pahala yang telah memfasilitasi kita untuk ketemu hari ini. Sebelumnya saya sampaikan ini kasus beliau saya, Pak. Istilahnya kalau dalam kantor ini istri lah. Pokoknya urusan rumah tangga beliau. Dan beliau belum begitu lama, masih baru pulang beberapa bulan lah di sini untuk sebagai konsultan, tapi pegawai lama di sini. Kemudian Pak Ninggolan ini Bimas Kristen. Kalau kita di sini belum kasih namanya Pak, masih penyelenggara. Penyelenggara. Bedanya memang A dan B ya SL-nya ya. Mungkin dilihat dari jumlah jumlah misalnya wilayah dan jumlah pemeluk umat. Pembinaan. Dan saya sendiri Muhammad David Saragi, Pak. Lebih kurang saya bertugas di Tebing ini 2 tahun 4 bulan. Sebelumnya saya pernah di Serdang Bedagai dan pernah di Kanwil di provinsi, baru kembali kemari. Ini kembali ke kampung halaman sendiri, betul biasa. Jadi mendengar penjelasan-penjelasan dari Bapak tadi cukup senang, karena memang apapun ceritanya kita dalam bertugas
kita sudah saling kenal, karena tidak tertutup kemungkinan nanti kan pasti kita ada ketemu-ketemu di acara-acara pemerintah Pemko, di event-event yang ya, atau kegiatan-kegiatan yang kami buat, kami bisa mengundang orang Bapak, begitu juga orang Bapak buat kegiatan bisa mengundang kami. Dan memang selalu yang mengkomunikasikan ini karena kita punya penyelenggara Kristen, melalui beliau lah saya selalu berkomunikasi Pak Ninggolan. Karena yang utama itu adalah ketika kita sudah bersama-sama menjalin hubungan, yang berat pun bisa pasti menjadi ringan, dan kemudian membangun komunikasi. Kalau sudah komunikasi bagus, semua bisa teratasi. Di hari ini alhamdulillah kami sangat bersyukur kepada Tuhan, Bapak dari HKBP, mulai dari tingkat dari level 2 itu ya, baru sampai ke bawah hari ini dapat kita bertemu dan berkumpul. Sebagai penghantar pertemuan kita, kalau kita mempunyai komunikasi yang bagus, semuanya itu pasti akan teratasi dan semua akan bisa kita ikat, karena apapun ceritanya, semua kita umat beragama ingin kita semua ingin jadi pemeluk agama yang masing-masing taat dalam menjalankan agama. Jadi dalam hal ini kita mempunyai problem masing-masing. Semua masing-masing punya problem, di Kristen, di Katolik, di Islam, di Buddha. Kalau Hindu kita nggak ada di sini penyelenggaranya, yang ada di kami. Pasti punya problem. Dan alhamdulillah kita di sini semuanya harus bisa kita rangkul, Pak. Kita harus bisa bersama. Karena atas nama pemerintahan di Kementerian Agama itu bukan hanya satu agama yang diurus, kita sama semua agama yang harus diurus. Kemudian mempunyai saling pengertian dalam melaksanakan tujuan kinerja kita, harus saling pengertian. Kalau kita saling pengertian, semuanya enak. Makanya hari ini memang sebenarnya saya segan meninggalkan acara tempat anggota kita tadi, sebenarnya pernikahan anak. Tapi karena sudah Pak Pahala bilang ini dari apa lagi ya, kita harus sempatkan saya sama Pak, harus ketemu. Alhamdulillah. Kemudian tadi ada mungkin program transformasi. Kalau kita di Kementerian Agama transformasi digital ya, kalau ini transformasi HKBP, mungkin ingin membuat perubahan-perubahan. Ya memang sama kita semua juga seperti itu, ingin membuat perubahan-perubahan. Makanya kalau kita di birokrasi kan ada apa Pak ya, kalau ada diklat itu ada proyek perubahan namanya. Jadi apa yang harus dibuat perubahan-perubahan hari ini ya, mungkin hari ini HKBP membuat itu ya, kita juga di Kementerian Agama juga ingin membuat itu. Dan semalam kita menghadiri halal bil halal terpusat melalui Zoom. Di situ disampaikan Pak Menteri, semua hadir dari dirjen-dirjen Kristen, Katolik, Hindu, Buddha semua hadir, akan melaksanakan penanaman 1 juta pohon ya, karena hari bumi. Kita akan laksanakan, mungkin kami hanya mengikutlah dari pusat bagaimana. Dan kalau program yang Bapak-Bapak sampaikan itu, ya mudah-mudahan kami siap untuk membantu untuk bekerjasama. Apa yang bisa kita lakukan kerjasama dari Kementerian Agama, ya insya Allah kita siap untuk bekerjasama. Yang penting bagaimana kita semua sehat-sehat, kita semua dapat berkomunikasi dengan baik, terutama Pak Preses. Ya di sini bisa, walaupun sudah lama di Jakarta, di sini bisa menyesuaikan nanti. Karena kalau diteruskan dari sini juga itu Pak. Proses kan. Saya pikir sudah tidak asing lagi dengan tempat ini. Ya mudah-mudahan kita dapat bersama dengan baik. Saya pikir ini saja, mungkin ada yang ditambahkan dari Pak Ninggolan, kami silakan. Ya, terima kasih. Mungkin kami ucapkan terima kasih dari Mas Kristen, Pak Preses, kita Pak Pahala. Kami sampaikan juga bahwa untuk tahun 2025 ini kebetulan Kementerian Agama Tebing Tinggi akan membuat salah satu capaian kinerja itu akan mengukur tingkat kesalehan. Jadi indikatornya nanti mungkin akan diadakan pendataan persentase umat menghadiri kegiatan beribadah.
Jadi mungkin mulai bulan ini penyuluh kita akan datang ke gereja-gereja minta data itu. Jadi kami akan ukur itu setiap bulan gitu. Jadi contoh di angka ini dari sekian umat kira-kira presentasinya berapa yang menghadiri. Kebetulan itu menjadi indikator capaian kerja Pak Kakan untuk tahun ini. Jadi itu udah masuk ke EKIN. Dan itu harus kita ini. Itu yang pertama mungkin. Jadi nanti kalau ada penyuluh kita dan kebetulan kita punya 9 penyuluh yang preses yang berkunjung ke gereja-gereja gitu. Penyuluh itu juga melakukan pelayanan di lapas, juga melakukan pelayanan di rumah sakit umum, mengunjungi saudara-saudara kita yang sakit di rumah sakit itu kita kunjungi itu melalui penyuluh. Ya hanya sekedar ngobrol dan berdoa gitu. Jadi nanti kalau ada penyuluh kita ke gereja meminta data itu, ya mohon dibantu. Jangan dianggap kok lebay orang hadir di gereja kok didata, tujuannya bukan apa-apa. Karena kantor kita sedang mau mengukur tingkat kesalehan umat gitu. Dan tingkat antusiasme umat mengikuti event-event keagamaan. Nanti kita ukur juga seperti Natal Okumene, Paskah Okumene, dan juga Pesparawi salah satunya. Dan ini perlu saya sampaikan juga, mungkin ada Pak Pahala sini. Pesparawi jujur di Kota Tebing Tinggi tahun ini mandek kan gitu. Saya sudah berupaya tahun lalu mempertemukan ini di kantor ini gitu ya kan, tapi belum berjalan. Jadi nanti pihak-pihak gereja di ini. Itu mungkin. Yang terakhir, mohon kami dibantu. Kadang-kadang nanti gereja ini ketika mereka mau dapat bantuan dari pihak-pihak pemerintah minta surat tanda lapor bahwa gereja itu aktif dan pengurusnya benar gitu. Tapi setiap pergantian pengurus kami nggak pernah dilapori Pak gitu. Jadi ketika kami mau menerangkan itu kami selalu menjadi dilematis gitu. Padahal seharusnya menurut peraturan ketika ada pergantian kepengurusan seperti Pak Huta Barat sampai sini maunya kami dikasih laporannya bahwa di Kartini itu bukan pendeta Bikwai lagi gitu. Karena data sama kami sih pendeta Bikwai nih kan gitu. Maaf seandainya lah ada hal-hal negatif besok pendeta Bikwai datang minta surat, kami pasti kasih kan gitu. Karena datanya masih Bikwai gitu. Iya, karena kita nggak pernah dapat tembusan pergantian itu gitu. Jadi informasi yang sangat berharga. Iya gitu ya. Jadi padahal nanti kalau Kartini itu mau dapat bantuan dari gereja, pasti minta surat dari kami Pak syaratnya bahwa yang minta itu benar, legitimate gitu, gitu Pak. Nah disitulah selalu kami Pak kendalanya gitu. Jadi nanti mohon kalaupun ada penyuluh kita minta data itu mohon dibantu gitu. Mungkin itu aja Pak dari kami. Ya, terima kasih Pak. Dari Pak Subak Dewan ya. Saya pikir itu Pak ya. Nah, memang kalau urusan karena kita di sini kan ada terdiri dari kasih Bimas Islam, Bimas Kristen, Katolik, dan Buddha. Jadi ada pendidikan keagamaan Islam, kemudian ada haji. Jadi masing-masing walaupun memang kecil tapi sudah mempunyai apa masing-masing Pak. Jadi karena orang Bapak yang datang, saya mintalah Pak kasih Bimas Kristen yang mendampingi karena pasti saya lupa hal-hal apa aja yang dibuat, termasuk penyuluh tadi kan lupa saya menyampaikan bahasanya ada penyuluh di Islam juga ada penyuluh. Jadi penyuluh inilah yang selalu ke lapangan. Saya pikir ini aja Pak Pahala, selanjutnya saya kembalikan kepada Pak Pahala. Terima kasih, selamat siang. Terima kasih Pak Kakan, Pak Nenggolan dan Pak Asibuan. Memang tadi yang disampaikan oleh Pak Nenggolan ini informasi yang sangat berharga. Apalagi memang khusus karena kami kedatangannya di HKBP ini di tahun ini pendeta HKBP yang ada di Kota Tebing ini pada bergeser. Nah ini dalam waktu dekat pendeta Joshua, pendeta Purba mau pindah, terus pendeta kami dari Kota Baru juga mau pindah. Jadi Pak Pareses yang baru juga mungkin sekaligus nanti buat laporannya kemari. Jadi update datanya. Kedua memang Pak Kakan dan Pak Nenggolan, Pak Subuan, dalam hal bagaimana gereja melayani jemaat pada hari Minggu, saya berikan informasi juga kalau khusus di Kota Baru, HKBP Kota Baru tempat saya beribadah, itu atas gagasan Pak Damanik juga itu kalau di tempat kami 3 kali sudah acara ibadah. Jadi pagi jam 8 baru masuk jam 10, baru ada sore. Kenapa dibuat begitu? Yang sore ini memang
untuk dapat melayani yang mungkin pada pagi hari dia tidak dapat beribadah, dia bisa sore. Jadi dan hampir semua HKBP yang ada di Tebing Tinggi ini pelayanannya minimal 2, itu minimal 2 kali masuk ya, pagi dan jam 10. Kalau di Kota Baru sudah 3 kali, mungkin kalau di Kartini juga sudah 3 kali juga. Jadi mungkin dari situ nanti juga sudah dapat membantu peningkatan jumlah kehadiran beribadah. Saya kira itu sebagai tambahan, dan sekali lagi kami mengucapkan terima kasih kepada Pak Kakan atas waktu dan hubungan yang baik ini. Dan ada informasi yang baru tadi terkait akan datangnya ke gereja-gereja pendataan itu, tentu HKBP dan gereja yang lainnya pun saya yakin akan care semuanya di dalam hal itu, karena tentu gereja harus mempunyai peran aktif untuk mendukung pemerintah. Dalam hal ini Kementerian Agama adalah pemerintah. Saya kira itu Pak, terima kasih. Jadi udah bisa kita nikmati nih yang ada nih. Cuman ini Ya, kalau HKBP hampir semua sudah berkumpul. Sertifikat dari selama semua. Nah, tapi nggak tahu kalau Joshua udah ya. Maranatha kemarin sudah selesai. Karena Maranatha kemarin kan dari surat yang lama, karena bermasalah dulu dari pengurus yang lama ya Pak Saragi ya. Tapi udah berhasil. Kalau HKBP secara semua sudah semua. Kalau misalnya Pak, sebenarnya ya, untuk pendataan guru-guru sekolah minggu kan karena bagian dari pembinaan IPAN ya, kira-kira adakah semacam apa itu perhatian gitu atau dukungan terlebih untuk melakukan pembekalan pembinaan kepada guru-guru sekolah minggu ini gitu? Ya, makasih ya Bang. Jadi memang untuk Tebing Tinggi ini agak unik gitu ya kan. Hampir semua guru sekolah minggu dan seksi-seksi sekolah minggu lah mungkin banyak berhasil kita. Tapi kebetulan pemerintah kota selama ini ada memberi, katanya gitu ya, memberi bantuan guru sekolah minggu. Cuma datanya nggak minta dari kami, kan gitu. Jadi nanti Pak Pahala lah mungkin kebetulan dekat dengan Pak Wali yang sekarang ya kan. Ini masukan juga. Jadi banyak anak ke kami gitu. Padahal itu pemerintah kota tidak minta kami. Jadi kita nggak tahu gereja mana itu menerima bantuan dan guru sekolah minggu siapa di gereja yang bantuan. Ya. Dan kita punya data guru sekolah minggu dan punya data gereja yang aktif punya sekolah minggu di sini gitu kan. Nah itu yang pertama. Yang kedua, kalau mengenai pembinaan kita concern. Bahkan 3 tahun belakangan ini kita sedang berusaha di pusat. Kalau bisa guru sekolah minggu itu masuk seperti di MDTA Pak gitu, guru MDTA. Kita arahnya kalau bisa guru sekolah minggu bisa tersertifikasi lagi gitu, supaya seperti guru-guru itu menerima sertifikasi di guru swasta gitu. Ya, cuman memang prosesnya lama gitu, karena memang di Kementerian Agama kita di Kimio Mas Kristen ini jangkauan kami pemerintah ke gereja itu kan memang punya sedikit agak beda dengan kita dengan ke masjid-masjid kan. Kita memang seperti PKM, SK-nya pun dari kita kan gitu ya. Jadi lebih gampang mengurusan itu. Jadi kalau di kita itu bahkan kita di Kristen untuk mencatat angka pernikahan pun kita mengalami kesulitan gitu ya kan. Angka pernikahan beda dengan Muslim. Kalau Muslim tercatat sebulan berapa nikah gitu. Jadi kalau di kita ini memang tiba-tiba udah ada aja nih karena di jalan Bazir sana gitu. Orang mana dan kemana gitu. apa ya, nggak pernah disampaikan. Nggak pernah Pak laporan pernikahan gitu. Jadi memang itu apalagi laporan sekolah minggu tadi. Nah ketika ada bantuan semua mengaku pasti punya guru sekolah minggu gitu. Tapi laporan kegiatan sekolah minggu itu kita nggak punya laporan itu gitu. Jadi ketika kita melakukan pembinaan seperti yang Proses inginkan tadi, reportan kita di situ. Bahkan ketika kita datang ke sana pun kadang-kadang guru sekolah yang ditanya ini diada-adakan gitu, jadi fakta gitu. Itu mesti memang kerancuan data kita gitu. Nah, apalagi yang terakhir kita punya perwa yang mengatur pernikahan, prosedur standar prosedur pernikahan. Jadi kami berharap juga ini sama kita ini pemerintah Kota Tebing Tinggi kebetulan punya dengan Binjai ya Pak Saurus. Jadi
tidak mencampuri gereja untuk menikahkan. Tidak, silahkan amang menikahkan jemaat amang, tapi kalau boleh didahului melalui standar, yaitu dengan yang sudah ditetapkan, pencatatan dari capil, pemeriksaan psikologinya, pemeriksaan kesehatannya, baru pemeriksaan layak hamilnya, pemeriksaan mengikuti. Di sana sudah disediakan psikolognya, gratis semua gitu. Jadi HIV/AIDS-nya, narkobanya, pemerintah menyediakan layanan itu gratis. Cuman yang kita sayangkan gereja banyak membuat itu belakangan. Dinikahkan dulu baru disuruh ikut itu supaya syarat pencatatan. Kami bermohon kalau bisa memproses sosialisasi ke pendeta-pendeta, kalau bisa itu dulu lah. Yang baru tahu soalnya ini kita. jadi pendetanya selamat. Yang dinikahkan itu siapa gitu. Jadi Pak Sitorus pun bisa memilih siapa calon helanya dan siapa calon parumainnya. Karena di situ gratis disediakan. Jadi kalau boleh ada yang sudah Apa martupul namanya kalau kita sini yang di ini ya, di mall pelayanan publik. mau pelayanan publik. Jadi kalau bisa mang begitu dia melamar martupul, langsunglah suruh ke catatan sipil untuk melaporkan rencana perkawinannya, dan nanti di sana dikasih surat pengantar ke dinas PPKB. Nah nanti yang menangani di sana juga akan Nyonya Pahala Sitorus banyak berperan di sana untuk pelayanan kesehatannya. Jadi di sana diperiksa semua, sama psikolognya ada sediakan, tes HIV, narkobanya, cek darah layak hamil. Kalau dia mengalami gangguan kesehatan disuruh KB dulu, nggak dilarang nikah gitu. Nah kalau dia terkena narkoba, silakan Pak Pendeta serahkan. Kalau mereka mau menikahkan silakan. Tapi Pak Pendeta tahu yang mau Pak Pendeta nikahkan itu. Gitu. Jadi surat kita sosialisasi gereja udah banyak ya Mang. Udah banyak kita antar melalui penyuluh ke gereja-gereja. Cuman sampai sekarang memang ada peningkatan yang mencatatkan di awal ya. Cuman belum begitu maksimal. Kalau boleh, masih gereja-gereja ini masih ya udah nikah dulu aja. Dan padahal udah kejadian gitu. Dan harus kita ketahui, tahun lalu kita menemukan pasangan yang HIV. Udah dinikahkan 6 bulan baru melapor mau ngurus catatan sipilnya kan. Jadi walaupun amang sudah nikahkan duluan, ketika akan membuat catatan sipil tetap diperiksa. Ya, walaupun sudah menikahkan nih bulan ini, ternyata 6 bulan lagi mau menguruskan catatan sipil, itu tetap melalui prosedur tadi. Ketahuanlah dia ternyata HIV, padahal sudah diberkati. Karena ada perluasannya. Ya, jadi terima kasih informasinya Pak Kakan dan Pak Nenggolan. Sebenarnya hal ini yang Bapak sampaikan tadi ini sudah sudah menjadi program sama HKBP di tahun-tahun transformasi ini. Makanya sebenarnya kami juga kedatangan ini Pak Kakan, sekaligus nanti mengundang Pak Nenggolan jadi narasumber terkait itu. Siap. Jadi kami nanti akan melakukan seminar sebagaimana disampaikan oleh Pak Parses tadi. Kalau di pendahuluan kemarin dari Polres yang juga dihadiri oleh Pak Damanik, itu sudah buat penyuluhan terhadap Kamtibmas itu kepada pelayan full timer. Itulah di pertama kita melakukan kegiatan tahun transformasi. Nah, selanjutnya tadi juga kita akan melakukan itu Pak. Nanti para pelayan-pelayan ini yang menjadi peserta mendapat penyuluhan dari Pak Nenggolan supaya melaksanakan itu. Jadi di bagian daripada transformasi Pak, perubahan. Nah, selanjutnya memang ketika Pak Preses ini datang dari Jakarta, tugas di sini untuk menunjang apa yang diharapkan oleh pemerintah itu, Pak Preses juga sudah mencetuskan satu ide, tapi dalam ide ini kami memang agak soft melakukannya karena begini. Kami juga sudah mengevaluasi Pak dengan Pak Preses dan teman-teman semua pada Malik bahwa kenapa di Kristen ini data yang diminta oleh pemerintah tadi agak lebih kecil Pak. Ya. Karena memang induk organisasi itu ini ternyata sangat mempengaruhi. Kalau di kegiatan Muslim, karena kita satu MUI, di situ berkumpul para tokoh agama, ulama dan lain-lain semua. Ormas. Jadi kedatangan Pak Preses ini, walaupun tadi sudah saya dahului dengan soft itu, kita akan coba meleburkan, nggak ada lagi tuh BKAG di tebing, nggak ada lagi tuh Pak Maknas, kita mau bikin PGID. Kita mau buat PGID
supaya nanti tempat berkumpulnya inilah dapat ini. Karena kalau dia tidak kita buat seperti PGID tadi, ya kan, nanti kesusahan juga kita untuk itu tadi. Karena nanti akan, kalau kita Batak bilang Mabuan Lakkanabi nanti ini masing-masing. Nah, tapi kalau udah satu ada ini, kan gitu, dan memang dari dulu juga induk daripada Persatuan Gereja itu PGI, ya ini nanti melalui PGI inilah mentransformasikan seluruh informasi-informasi yang ada dari Kemenak ini, sehingga capaian kinerja Kemenak yang ada di Kota Tebing Tinggi ini akan lebih baik lah. Ya, untuk nanti yang gereja-gereja yang belum tergabung di PGI nanti akan kita seperti apa teknisnya, kan gitu. Tapi ada pemikiran Pak Preses yang sudah dicetuskan kepada kami yang ada di tebing ini, bagaimana kalau ini kita lembur aja, Itu sangat bagus. gitu. Dan nanti mungkin supaya tidak menimbulkan pemikiran-pemikiran yang miring, ini peran dari Kemenak juga kami harapkan bisa menyampaikan itu, gitu. Jadi tidak ada lagi keakuan-keakuannya di situ, ya kan? Nah, makanya izin Pak Nenggolan, pada waktu Bamaknas melakukan audiensi ke Pak Wali dan bersamaan dengan Pak Preses saya bawa, saya dengan segala hormat meminta kepada Pak Wali Kota supaya jangan sampai ada organisasi yang menerbitkan SK Natal Okumene ataupun Pasca Okumene, harus pemerintah. Selama ini kan SK itu diterbitkan oleh BKAG. Apa kapasitas BKAG menggunakan uang pemerintah? Karena berbicara Okumene gitu, supaya kalaupun dulu salah, ya udahlah yang salah itu jangan diteruskan. Jadi biarlah pemerintah yang pengurusnya itu nanti untuk Okume apa ini, Pasca Okumene ini, ya yang selama ini tergabung di BKAG dan Bamaknas, ayo satu dia di kepanitiaan yang dibuat oleh pemerintah kota. Itu juga udah saya sampaikan, memberikan saran kepada Pak Wali Kota, karena waktu itu Wali Kota bilang walaupun begitu dekat dengan Pak Hardi nggak pernah nyampaikan itu ke beliau. Nah itu masalahnya, ya kan? Ya, jadi beliau juga panitia. Cuma tadi karena lagi LLD. Cuma pakai masker jadi nggak kenal. Nggak pakai masker. Tadi beliau LLDTT. LLDTT itu artinya layak di tebing tinggi. Ya, pasti kenal Pak Kakak. Kenal. Saya pakai masker ini buletan. Kan udah jumpa udah. Enggak, Jadi pakai masker. itulah gambarannya Pak Kakan, bahwa ada memang rencana dari Pak Preses bagaimana untuk melahirkan PGID lah nanti di tebing ini, supaya nggak usah lagi ada ego ke Bakmanasan, nggak ada ego ke BKAG-an, tapi satu. Tahun lalu Pak, ini Pak Nabi itu pun saya dudukkan di aula itu orang ini Pak Pamanas sama BKAG dua-dua. Kalian dua mimpin di depan ini, saya bilang rapat, saya bilang. Ini saya Pak Nabi itu cuman nggak jalan. Ini saksinya. Jadi seperti itu. Saya dudukkan dua-dua man. Aku nggak tahu kalian mana BKAG mana Pak Manas. Duduk